Kami dari kelompok penyaji akan menyampaikan materi tentang pendidikan sebagai sistem. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Triska Prigia. Nama saya Suci Dantarigas. Nama saya Kristina Nenianti. Pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Baiklah, saya akan masuk tentang teori sistem. Mengatakan bahwa setiap unsur pembentukan organisasi harus mendapatkan perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata, baik komponen fisik maupun non-fisik. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah memasukkan input, pengelola, dan keluaran. Selanjutnya masuk di karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen, yang kedua batas, yang ketiga lingkungan, yang keempat penghubung atau antarmuka, yang kelima masukan, yang keenam pengelola, yang ketujuh keluaran, yang kedelapan sasaran, yang kesembilan kendali, dan yang kesepuluh umpan balik. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang analisis pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Apabila salah satu komponen mengalami masalah, maka akan berpengaruh pada komponen yang lain. Baiklah, di sini saya akan memberi pertanyaan dari materi yang sudah dibaca. Jelaskan teori sistem tentang karakteristik dan model. Saya akan menjawab. Karakteristik sistem: 1. Komponen, 2. Batas, 3. Lingkungan, 4. Penghubung atau antarmuka, 5. Masukan, 6. Pengelolaan, 7. Keluaran, 8. Sasaran, 9. Kendali, 10. Umpan balik. Baiklah, saya akan menyanggah jawaban dari Triska. Komponen yang dimaksud itu adalah suatu sistem terdiri dari sejumlah unsur-unsur atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama yang membentuk suatu kesatuan. Selanjutnya, batasan sistem itu maksudnya merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Selanjutnya, lingkungan luar sistem. Maksudnya, lingkungan yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem, di mana sistem yang mempengaruhi ini dapat bersifat menguntungkan ataupun sebaliknya. Selanjutnya, penghubung merupakan sarana penghubung antara subsistem yang memungkinkan sumber daya yang ada untuk mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Selanjutnya, masukan. Masukan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan ini dapat berupa perawatan dan masukan tentang sinyal. Selanjutnya, keluaran. Keluaran yang dimaksud ini adalah hasil dari energi atau masukan yang diolah dan diklarifikasi menjadi keluaran yang berguna atau menjadi sisa pembuangan yang tidak digunakan. Selanjutnya, pengelolaan. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengelola
yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Selanjutnya, sasaran. Sasaran atau tujuan adalah alasan mengapa suatu sistem dirancang. Sasaran yang diterapkan harus jelas dan sistem dapat memenuhi kebutuhan akan sistem. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang model sistem. Yang pertama, model fisik, yaitu menggambarkan entitas atau objek dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua, model naratif, yaitu penggambaran entitas atau objek dalam bentuk lisan atau tulisan. Yang ketiga, model grafik, yaitu penggambaran entitas atau objek dalam bentuk simbol dan garis. Dan yang keempat, model matematika, yaitu penggambaran entitas atau objek dalam bentuk persamaan atau formula matematika. Sekian hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih.